Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesi Indriantika. Saya dari kelas PMT 6B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagan, yaitu bagan multimedia pembelajaran, di mana ada beberapa bagian di bagan ini, yaitu yang pertama, multimedia pembelajaran itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, komponen multimedia, lalu yang kedua, makna multimedia sebelum tahun 1980 dan makna multimedia sebelum tahun 1980, lalu yaitu manfaat multimedia. Nah, di sini saya akan menjelaskan itu komponen multimedia itu ada beberapa bagian, yaitu yang pertama video, yang kedua grafis, foto atau gambar, yang ketiga animasi, yang keempat audio, dan yang kelima teks. Lalu makna multimedia sebelum tahun 1980 yaitu kumpulan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, misalnya tulisan, grafik, gambar dalam kertas karton yang ditempel di dinding. Lalu makna multimedia setelah tahun 1980, penyampaian informasi secara interaktif yang terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, atau animasi. Selanjutnya, manfaat multimedia. Manfaat multimedia itu ada beberapa, yaitu yang pertama, dapat mengakomodasikan cara belajar yang berbeda-beda sesuai kemampuan, kesiapan, serta dapat menyesuaikan kemampuan diri. Selanjutnya, memperbesar benda kecil yang tidak tangkap oleh mata atau memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah. Lalu selanjutnya, menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, yang berlangsung cepat atau lambat seperti sistem tubuh manusia, bekerja suatu mesin, tata surya, perkembangan, pertumbuhan, dan sebagainya. Selanjutnya itu menyajikan benda atau peristiwa yang jauh atau berbahaya. Lalu, terdapat privasi di mana siswa tak perlu malu melakukan kesalahan, belajar saat kebutuhan muncul, dan belajar tanpa terikat waktu. Nah, selanjutnya itu multimedia itu ada pembagiannya, yaitu pembagian berdasarkan penyajian. Nah, berdasarkan penyajian itu ada dua, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Multimedia linear itu adalah multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Lalu selanjutnya multimedia interaktif. Multimedia interaktif yaitu multimedia yang dilengkapi dengan pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Multimedia interaktif ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada level interaktivitas, strategi penyajian multimedia interaktif non-linear, multimedia interaktif hierarki, dan karakteristik multimedia interaktif. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu level interaktivitas. Level interaktivitas itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu hypermap, respon feedback, drag and drop, kontrol game, kontrol simulasi. Selanjutnya itu navigasi video, navigasi audio, kontrol animasi. Lalu navigasi halaman dan kontrol menu atau link. Selanjutnya, dari bagian multimedia interaktif ini ada pembagian yang bernama strategi penyajian multimedia interaktif, yaitu bagiannya ada tutorial, simulasi, drills, dan games. Selanjutnya, yaitu multimedia interaktif non-linear. Multimedia interaktif non-linear yaitu multimedia memungkinkan pemakai untuk bebas bergerak untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Pemakai dapat bergerak bebas ke materi manapun. Lalu selanjutnya multimedia interaktif hierarki. Multimedia interaktif hierarki yaitu pemakai memiliki pilihan, tetapi topik-topik dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik. Selanjutnya, yaitu karakteristik multimedia interaktif. Nah, ada beberapa karakteristik multimedia interaktif, yaitu pertama dari segi konten. Dari segi konten didesain untuk mengatasi keterbatasan ruang, jarak, dan status model media konvensional. Lalu, bersifat mandiri, dalam artian produk tersebut dijalankan berbasis komputer sebagai titik pusat dalam proses pembelajaran.
Selanjutnya, harus memberikan kontrol sepenuhnya pada pengguna atau menghentikan mencatat hal yang penting, mengulang-ulang bagian yang belum dipahami. Lalu interaktivitas, memberikan kesempatan berinteraksi langsung dengan media dengan bantuan keyboard, mouse, sentuhan pada layar, atau bentuk yang lainnya. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang multimedia pembelajaran. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.